Halo semuanya, hari ini kita mau bahas tentang 7 culture shock selama di Jepang. Ya, Asik. terutama buat aku ya, karena aku first timer ke Iya, aku Jepang. ke 3 kali. Gak 2 kali. Satu Jadi kalinya ini dari kalau itu. misalkan yang nonton gitu mungkin pertama kali di Jepang itu bisa siap-siap kaget. Iya. Ini Dan apa ya, mungkin banyak hal yang terasa mungkin ini berbeda sama di Indonesia. iya betul. Ini yang bikin kayak bisa ya negara kayak gini. Aku tuh kayak pikir gitu, bisa ya negara kayak gini gitu. Ya kayak Gitu. let's Ini go. beberapa culture shocknya. Nah, Oke. yang pertama culture shock pertama adalah pedestrian is king. Iya betul. Apa tuh pedestrian is king? Jadi itu culture shock pertama aku ya. Konteks dulu apa itu? Iya. Jadi pedestrian tuh simpelnya tuh Pejalan kaki. Iya, pejalan kaki gitu Adalah ya. raja. Itu wah itu bikin kayak gila kali ya gitu. Itu culture shock pertama aku. Pas hari pertama nyampe di bandara tuh masih belum terasa, karena kan kita mostly ngabisin perjalanan tuh di transportasi gitu kan. Pas hari kedua jalan dari hotel ke station juga masih kayak biasa aja gitu. Tiba-tiba lama-lama kayak bisa ya kayak gini gitu ya. Apa ya? Kayak jadi tuh di sana tuh pejalan kaki tuh tahta tertinggi dalam transportasi umum gitu. Kayak aku tuh selama ini kalau ngelihat kayak aku tuh wondering kenapa sih kayak orang Jepang tuh sesuka itu jalan kaki gitu. Emang seenak itu ya jalan kaki, kayaknya capek deh gitu. Apalagi pas kita kan summer ya, panas banget ya di sana tuh, terik banget gitu ya. Panas banget tapi nggak gersang gitu ya. Itu tuh pas di sana kayak paham lagi kenapa orang sini tuh lebih prefer jalan kaki atau naik transportasi umum gitu ya. Apalagi ya pokoknya itu enak banget. Mulai dari trotoarnya yang tidak bolong-bolong gitu ya, rata, halus banget gitu kan. Terus kayak Lebar. literally lebar banget gitu ya. Terus jalan, terus di sana tuh yang ngalah tuh justru kendaraan pribadi ya, mobil atau motor. Jadi kalau misalnya di sana macetnya tuh gara-gara bukan macet macet karena kebanyakan kendaraan pribadi, tapi macet gara-gara banyak banget pejalan kaki. Iya, nunggu orang nyebrang, nunggu orang jalan. Kayak misalnya udah lampu merah nih gitu kan, lampu merah buat mobil gitu ya, lampu hijau untuk pejalan kaki. Kadang tuh masih beberapa kali tuh mereka ngejedain beberapa detik untuk ada aja tuh pejalan kaki yang lari gitu pas lampu jalan kakinya tuh udah merah gitu kan. Tapi mereka tuh nungguin atau pas belok. Kalau misalnya belok tuh kan kalau di sana tuh kan itu kan beberapa kali kan aku kayak deg-degan gitu kan. Awal-awal kamu deg-degan kayak mau ditabrak gara-gara mobil mendekat gitu. Aku udah bilang tenang aja gitu. Pas belok tuh kadang nggak ada, kan belok kiri tuh biasanya langsung gitu kan. Nah terus misalnya lampu hijau tuh, mobil tuh mendekati gitu loh. Kalau di kita kan kayak anjir mau diseruduk nih gue gitu kan. Kalau di kita biasanya kayak gitu kan. Kalau di sana tuh enggak, emang kayak mereka tuh mendekati, tapi mereka enggak yang kayak menerabas gitu loh. Mereka kayak emang membiarkan pejalan kaki tuh duluan gitu. Jadi bener-bener yang kayak beberapa pas awal-awal tuh aku udah kayak buru-buru gitu loh, takut ditabrak gitu kan. Pas dia udah mendekati kayak aku lari gitu kan. Sama awal tenang-tenang aja gitu. Ternyata emang ya lama-lama terbiasa kayak mobilnya mereka tuh mempersilahkan untuk pejalan kaki tuh untuk jalan duluan. Jadi bener-bener piramida tertinggi transportasi umum tuh jalan kaki. Dan emang enak banget sih jalan kaki. Emang enak banget jalan kaki di sana sih. Parah. Orang bawa koper juga banyak sekali. Iya betul. Gitu. Enak banget pokoknya. Iya pokoknya konbloknya tuh nggak kayak kita yang timbul turun gitu loh. Itu serata-ratanya rata gitu. Jadi kalau bawa koper tuh kagak geradak geruduk gitu loh. Kayak udah jalan aja biasa, kayak bawa gerek koper di lantai gitu. Jadi kayak enak banget. Itu culture shock pertama aku sih. Ini culture shock pertama. Nah, culture shock nomor 2 adalah Jepang aman banget. Gimana menurutmu? Ini juga lebih membagongkan ya menurutku ya. Kayak aku bener-bener yang sampai beberapa kali tuh kayak bisa ya negara kayak gini ya. Ada beberapa momen di mana kita dirimain lagi kalau memang seaman itu ya. Iya. Kayak maksudnya aku tahu negara Jepang tuh aman banget gitu ya. Kayak sebelum berangkat tuh aku tahu gitu, kayak ya udah itu cuman kayak knowledge kayak oh ya udah emang aman gitu. Tapi pas di sana itu tuh kayak
woi ini tuh another level of aman gitu kan. Kayak ini bener-bener kayaknya gak ada deh negara yang sama ini gitu kan. Terus kayak jadi bener-bener yang kayak di sana tuh kita beberapa kali tuh kejadian yang kayak bisa ya kayak gini Kayak ya orang gitu. mobil ditinggal Iya. masih nyala, atau mungkin kayak pergi orang naik pesawat kopernya nggak dikunci, Iya, terus kayak cuma di resleting doang udah nggak dikunci. iya bener-bener walaupun dia perjalanan domestik tapi ya nggak gitu juga dong. Kita aja perjalanan domestik itu koper se safety apa kita bikinnya, tapi di sana tuh enggak, literally enggak. Dia gak dikunci sama dia, udah dibiarin nyantol aja. Kayak orang tuh kalau mau buka ya udah tinggal buka aja tuh bawa isinya gitu kan. Terus habis itu bawa mobil, pas kita lagi jalan tiba-tiba orang melipir gitu kan mobil, terus dia keluar aja, terus dia kayak nyebrang gitu, terus mobilnya tuh masih nyala, kuncinya masih di dalam. Itu Novel kalau misalnya jahat ya udah dibawa kabur gitu. Terus kayak ya udah kayak di transportasi umum ya, orang-orang tuh tidur kan, kalau kita kan tas tuh dipeluk banget gitu ya, kayak wah pokoknya itu nyawa kita lah selama ada di transportasi umum. Kalau di sana tuh udah bener-bener kayak HP udah kayak di dada gitu kan. Terus kayak ya udah dibiarin gitu aja gitu. Terus kayak orang tuh kayak udah nggak peduli gitu, kayak nggak ada niatan buruk ke situ gitu. Bahkan kita pas pulang dari Tokyo Disneyland tuh kan capek banget ya. Kita nggak sengaja jadi kalau di karena otomatis ketutup gitu ya. Kita mikirnya tuh kayak udah ke lock secara otomatis pintu hotel kita. Tiba-tiba kita baru nyadar pagi-pagi kayak pas dibuka jerek. Kita nggak ngunci kamar. Kita semalaman nggak ngunci kamar sama sekali, dan barang-barang gak ada yang pindah sama sekali. Bukan untuk diikuti, tapi itu yang terjadi. Iya, gitu. jadi kita karena saking capeknya gitu kan, kita tuh mikirnya ya udah ketutup, udah kekunci. Ternyata tuh ketutup doang, nggak kekunci. Kuncinya tuh di luar gitu loh, nggak masuk gitu kan. Terus tapi ya kayak udah pagi-pagi kita baru nyadar pas pagi-paginya tuh pas sudah mau keluar rumah, keluar hotel gitu ya. Bukan pagi-pagi yang kayak kita iseng kayak kayaknya kekunci deh gitu. Enggak. Pas keluar tuh kayak kita nggak ngunci, kamar tuh nggak kekunci otomatis. Terus kayak maksudnya kamar tuh nggak kekunci, dan tapi barang-barang aman aja, gak ada yang pindah sama sekali gitu. Itu kayak kita kayak bisa ya negara kayak gini, ada ya negara kayak gini ya gitu. Itu aku shock banget sih, kayak ada ya kayak ada ya negara kayak gini ya gitu. Karena aman banget gitu, bener-bener seaman itu. Jadi kayak ya justru yang malah agak deg-degan tuh kalau ketemu sama turis gitu ya. Ya yang orang Jepangnya sih ini banget ya, kayak aman banget gitu, dan ya inilah baik banget. Iya betul. Malah yang jadi takut itu sama turis dari negara-negara lain gitu. Aku relatif takut kadang-kadang tuh, kayak ini apa dia mau berbuat jahat apa gimana. Bukannya suuzon, tapi kayak apa ya, alarmnya tuh agak nyala dikit lah gitu. Kalau misalnya kalau sama di orang-orang Jepang gitu alarmnya kayak mati sendiri gitu. Kalau misalnya lagi di tempat-tempat yang emang banyak turis, kita biasanya alarmnya agak nyala. Tapi kalau misalnya kayak ya udah, kalau misalnya lagi mingle, kita kan get lost gitu ya di sana. Ya udah ke tempat-tempat yang nggak emang khusus turis, ya udah kita biasa aja, aman aja gitu. Kayak misalnya kalau mau ke toilet ya udah HP tinggal aja gitu di meja gitu. Ya udah HP-nya di situ, tidak ada yang peduli juga. Dan again ya di sana tuh kayak ngomongin HP tuh semua iPhone bro gitu, iPhone 16 gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Tidak dilirik sama mereka tidak dilirik sama mereka gitu. Oke, lanjut ke culture shock nomor 3. Jepang bersih luar biasa. Wah ini sih. Gimana menurutmu? Ini sih sumpah. Ini. Kamu yang baru lihat ya? Aku kan sebenarnya nggak kaget itu. Iya kan, kalau kamu kan udah pernah gitu ya. Kalau aku mah kaget sih, karena kayak bersih banget, terus kayak nggak bau apa-apa gitu, nggak bau sampah, nggak bau apa, pokoknya bersih banget. Terus di sana mah baunya ini ya, bau kaldu masakan ya. Di jalan-jalan tuh bau kaldu masakan banyaknya. Kayak aku tahu bersih gitu ya. Tapi pas ngelihat dengan mata kepalaku sendiri kayak ini sampah mana sih gitu loh, bener-bener kayak ini sampah mana gitu, nggak ada gitu kan. Terus kayak iya bener-bener gak ada sampah sama sekali. Pokoknya tuh karena summer juga kan, gak ada sampah dedaunan juga. Jadi bener-bener yang kayak bersih sebersih-bersihnya gitu. Palingan mungkin kalau beda musim itu ya, ini katanya ya sih, kalau beda musim itu
banyaknya sampah-sampah, bukan sampah sih, banyaknya tuh yang berserakan tuh daun-daun. Iya. Daun-daun berguguran, gitu-gitu banyaknya. Atau kayak musim semi kan petals-petalsnya gitu Iya, kan. begitu-begitu loh, maksudnya kalau kayak kotor tuh kotornya kotor itu. Iya, tapi dia enggak. Tapi kalau summer kemarin kayak nggak ada apapun ya. Enggak ada, literally kayak bersih banget gitu. Enak banget sumpah. Bukan katanya sih, yang kelihatan itu yang the dark side gitu ya. Itu memang biasanya kalau malam di kayak red district gitu-gitu. Iya, tapi kan kita nggak kesana ya. Tapi kita kan gak ke yang kayak gitu. Dan akhirnya kalau misalkan normal-normal aja ya, yang orang pada umumnya gitu, itu memang kayak hampir gak ada sampah berserakan gitu. Kayak misalnya botol sampah di mana itu bukan orang buang sampah tapi ketinggalan gitu. Iya, betul. Kayak misalnya ada minuman botolan di kursi mana gitu, itu pasti ketinggalan, bukan orang buang di situ. Iya, dan kalau misalnya masih ada isinya ya, itu ampe kapanpun masih ada di situ. Nggak bergerak ya? Nggak bergerak karena di depan hotel kita ada yang buang sampah botol Pocari Sweat gede banget. Kan nggak masuk ke tempat sampahnya tuh. Di situ dari kita berangkat itu ada, sampai kita pulang ke Indonesia itu masih ada. Karena masih ada isinya. Dikira itu bukan sampah, gila. Saking bener-bener orang tuh kayak kalau bukan punya gue nggak mau megang gitu. Bener-bener kayak wah itu culture shock banget sih. Bersihnya tuh ya. Salah satu tanda kayak emang ini negara bersih banget tuh kamu, pernafasan kamu. Kamu sinus gak kambuh sama sekali. Tidak ada flu-fluan tuh, udaranya bersih banget, lingkungannya bersih banget gitu. Itu pas pulang sampai sini H+1 pulang langsung sampai detik ini ya. Wah itu sinusku gak terkendali anjir, parah. Itu kayak dikumpulin gitu tiba-tiba kayak hai Noval kembali lagi gitu. Tapi bener ya di sana tuh ini banget ya, sehat banget aku ya. Iya, betul. Itu. Nah, lanjut ya. Culture shock keempat. Orang Jepang itu fashionable. Iya, betul. Betul sih. Itu fashionable-nya tuh kayak di luar logika gitu. Kita ya. Itu kita tuh seburuk-buruknya, pakaian kita tuh seburuk-buruknya orang Jepang gitu. Sebenarnya menurut kita sih kayak ya biasalah standar gitu ya. Tidak fashionable tapi tidak seburuk itu juga kok gitu. Untuk standar kan. Indonesia iya, ya? Untuk standar Indonesia gitu kan. Tapi pas untuk di Jepang ya, itu bener-bener underdress banget sih kayak emang ada ya orang berpakaian seperti ini gitu. Karena di sana tuh cewek-ceweknya juga fashionable banget gitu ya. Kayak gini deh, kita kan ngelihatnya biasanya di event-event cosplayer gitu ya. Kayak ya kalau kita nonton di kita hampir gak pernah juga ke event-event cosplayer. Iya gak pernah sih, bukan hampir gak pernah. Tapi kan beberapa kali kan kayak aku punya teman kosu juga kan. Tapi maksudnya aku tahu dia cosplayer. Tapi kalau di Jepang tuh berpakaian seperti itu tuh kayak ya udah itu daily dress aja gitu. Kayak apa ya, bahasanya tuh kayak fashion statementnya dia. Iya gitu. Terus pernah kita yang pas di book off, samping aku ada orang kayak pakaian punk gitu. Tuh yang rambutnya jabrik, terus yang tindih, terus yang kayak bajunya rantai-rantai gitu, yang tengkorak gitu. Terus tapi dia lagi nyari figur. Kayak out of character. Iya, kalau kita kan kayak anak punk gitu ya. Kalau maksudnya kayak ya udah anak jalan gitu kan. Ini bener-bener orang biasa lagi berstyle seperti itu, tapi dia lagi nyari figur di book off. Terus aku kayak oke. Itu mungkin yang ekstrim ya. Maksudnya yang ekstrim aja tuh banyak. Ekstrim tuh dalam artian kayak fashion tuh yang kayak gayanya tuh kayak beda banget gitu ya. Itu banyak aliran-aliran tuh banyak banget gitu, dan gak aneh kalau orang kayak gitu. Tapi kalau yang orang-orang normal mungkin pada umumnya juga aku bisa bilang ya relatif jauh lebih fashionable sih daripada rata-rata mungkin di Indonesia gitu. Iya betul. Karena memang tadi secara mungkin di video sebelumnya kita udah bahas dari sisi makanan ya. Kualitas makanannya jauh lebih baik gitu secara kolektif gitu. Tapi untuk kualitas kehidupan dari sisi fashion ya, sandang, pangan. Papannya apa? Sandang ya. Itu pakaian itu tuh secara general lebih bagus gitu, secara pakaian biasa itu lebih bagus daripada pakaian biasa di kita gitu. Iya betul. Jadinya orang-orang normal pada umumnya enggak, yang kesannya di Jepang tuh enggak fashionable banget juga pakaiannya bagus gitu, gimana? Iya betul. Untuk ukuran Indonesia iya, gitu. Iya betul. Itu kayak bener-bener yang kayak pokoknya enak banget nih ngeliatin mereka pakai pakaian tuh ya, kayak bagus banget, apalagi kalau ke daerah Harajuku gitu ya. Itu wah, itu emang surganya
Kalau yang suka fashion ya, itu tuh ke tempat daerah-daerah yang fashion di Jepang gitu tuh kayak emang kayak apa ya, kayak surga banget sih. Iya Ya. betul. Gila itu sih. Harajuku tuh kayak wah asik sih ngeliatinnya. Kalau di Kyoto belum berasa. Iya. Karena orang-orangnya masih ya kayak ya maksudnya kayak Kyoto tuh city, tapi city-nya tuh bukan yang kayak city banget gitu. Masih kayak kabupaten kalau kata mama gitu kali ya. Kayak gitulah dikit-dikit gitu. Tapi kalau Tokyo, itu karena kayak emang Jakarta aja gitu, kayak kalau kita kayak Blok M gitu kan. Nah itu Harajuku tuh kayak gitu. Nah lanjut culture shock selanjutnya nomor 5 adalah inovasi unik. Apa nih? Iya. Ini juga sih ini aku kaget banget. Yang kaget aku pertama itu tuh pas kita jalan ke hotel, aku ngeliat parkiran sepeda tapi tingkat. Sebenarnya itu dari tahun 90-an udah ada kayak gitu tuh. Iya ya. Di kita kan gak ada ya. Menurutku aneh sih tapi mungkin kalau di kita ada parkiran sepeda kayak gitu, sepedanya udah dibawa orang. Iya betul juga sih. Itu parkiran sepeda tingkat, bukan yang kayak tingkatnya tuh kayak parkiran mobil yang satu lantai terus naik lantai gitu. Enggak, itu tuh dari besi terus dua lantai gitu. Jadi sepedanya tuh kayak ada yang di bawah, ada juga yang di atas gitu. Tuh kayak aku kaget kayak keren banget lagi gitu. Gini, kalau di Jepang itu kan tanah tuh mahal banget ya di sana ya, sangat mahal, apalagi di Tokyo gitu ya. Tokyo tuh sangat-sangat mahal. Jadi lahan mereka tuh dimanfaatkan sedemikian rupa gitu, sehingga mereka tuh berpikir apa ya yang harus gue lakukan supaya muat banyak tapi tidak makan space gitu kan. Makanya aku kayak shock banget, kayak bisa ya kayak gini ya, kepikiran ya gitu. Terus yang kedua itu ini apa namanya, pas kita summer, karena kita summer kan panas. Orang sana tuh nggak bisa panas banget, kalau kita kan udah agak biasa gitu ya. Kalau ya summernya tuh panasnya sama orang di Jakarta tuh sama aja gitu. Iya, tapi kalau di kita tuh gersang. Iya. Kalau di sana tuh enggak gitu, terik tapi enggak gersang gitu. Terus pas lagi, nah kebetulan di hotel kita itu ada yang lagi construction, ada yang lagi ngebangun. Terus si pekerjanya itu pakai jaket, tapi jaketnya tuh kayak ada kipasnya gitu ada di dalam. Ada jaket, tapi kayak ada kipas di dalam gitu biar adem. Terus kayak jadi kipasnya tuh ngipasin badan dia gitu. Jadi jaketnya tuh agak ngeblung. Tau gak sih jaket yang kayak construction gitu, konstruksi gitu, itu tuh ada kipasnya di kanan kiri gitu. Terus kayak lucu. Aku mikir anjir ini keren banget kayak gini, tapi desainnya jelek banget. Tapi lucu banget. Dan adem ya waktu itu, dia gak sengaja, pernah gak ada orang pakai itu juga gak sengaja lewat kamu, terus kayak adem kan. Ya kan. Terus juga apa ya, mereka tuh punya inovasi-inovasi kayak apalah yang kayak pendingin tapi buat di leher gitu. Jadi di sininya jadi tuh kayak bikin dingin gitu loh badannya, kayak itu kayak atau kayak wipe tisu basah yang kayak kalau di wipe di badan tuh bagian yang di wipe tuh langsung dingin gitu, langsung cool gitu kan. Itu menurutku kayak gila, pinter banget ya mereka gitu. Itu mungkin kita ngerasain pas summer ya. Jadi kayak kalau ngebandingin summer di sana sama di Jakarta, emang banyak inovasi-inovasi yang kayaknya pas kita di sana make sense sih ada kayak gini gitu, kayak kamar panas, apalah yang bikin dingin, yang bikin adem. Tapi di kita nggak ada kayak gitu. Iya betul. Nggak common tuh kayak tisu yang dielap langsung dingin itu nggak tuh, atau kayak apa, kipas di sini tuh nggak, paling kita cuma kipas yang elektrik gitu ya, apaan itu biasa banget gitu. Iya itu kayak yaudah kayak maksudnya bisa ya orang berpikir capek lagi megang gitu kan. Yaudah kita bikin aja kipas yang di leher gitu, atau yang kayak pendingin yang di leher gitu, kayak bisa ya dia berpikir seperti itu. Gitu. Ya lanjut ke culture shock selanjutnya nomor 6. Time is money. Iya sih ini. Waktu adalah uang. Iya. Apa tuh maksudnya? Mereka di sana tuh, orang-orang sana, waktu tuh bener-bener seberharga itu. Kayak aku ngelihatnya ya, 24/7 tuh kayaknya gak cukup deh buat mereka gitu loh. Kayak mereka tuh bener-bener ngehargain waktu sebegitunya. Dari mana? Dari kereta. Terutama kereta, transportasi umum. Di Tokyo ya, di kereta. Itu tuh kalau kita kan kalau misalnya oke, kalau di Indonesia mungkin masih make sense. Misalnya di depan kita ada kereta terus kita kejar gitu ya, karena kan jedanya kadang bisa 15, bisa 20 menit gitu dari satu kereta ke kereta lain. Tapi kalau di Jepang itu, dari satu kereta ke kereta lain itu tuh bisa cuman 2 menit doang,
atau 1 menit doang. Makanya apalagi kalau rush hour ya. Kalau naik rush hour itu tuh di kereta suka di layarnya itu tuh suka ada tulisan suruh pegangan buat yang berdiri. Kenapa? Karena jeda antar kereta depan sama kereta yang kita naikin itu tuh bisa deket banget. Jadi kalau misalnya kalau misalnya tiba-tiba saking kedekatannya, kedekatan si masinisnya tuh bisa kayak narik rem mendadak gitu loh. Jadi kan kitanya doyong gitu kan. Itu tuh sering aku lihat tuh kalau lagi rush hour tuh suka ada kayak gitu. Karena emang kayak dari satu kereta ke kereta lain tuh cuma 2 menit. Kenapa aku bilang kayak orang sana tuh sangat menghargai waktu? Even misalnya di depan tuh ada kereta ya, mereka tuh tetap lari gitu loh kayak. Sedangkan kita kan kayak ya elah slow aja sih, ntar juga di belakang 2 menit lagi juga nyampe gitu kan. Minimal paling lama 5 menit lah kayak elah gitu. Tapi buat mereka tuh enggak. Kayak udah kereta dia di depan, dia lari gitu. Even yang kakek-kakek gitu kan yang di elevator gitu ya. Keluar dari ini lari, gila kita ditinggalin. Udah tua, kayaknya tua banget kita kayaknya itu at least kayak 60 tahunan lebih sih. 70 lah kayaknya. Lari keluar dari ini. Literally kejar kereta. Itu kan Nova yang lihat. Aku tuh nggak ngeliat yang tiba-tiba dia udah gun aja, udah nggak ada. Kayak kemana dia larinya gitu loh. Gitu loh. Nah jadi kayak bener-bener yang kayak terus si masinisnya beberapa kali kan kereta kita delaynya tuh kirain 10 menit 15 menit. Berapa coba semenit doang. Delay semenit doang. Tapi minta maafnya setiap stasiun tuh masinis minta maaf. Maaf keretanya delay. Pokoknya singkatnya gitu. Maaf keretanya delay karena ini gitu. Padahal cuma semenit doang. Kita 30 menit kayaknya kagak ada permintaan maaf apapun dah. Sejam juga kayaknya kagak ada permintaan maaf apapun deh. Kalau di sana tuh itu yang tadi kita nonton di ini apa? Yang YouTube-nya sih itu. Keretanya cancel kagak jalan. Iya. Gak ada pertanggungjawaban lagi gimana? Kalau di sana tuh bener-bener si masinisnya tuh setiap station mau itu ada orangnya, mau itu kagak ada orangnya, itu tuh selalu minta maaf karena keretanya delay. Padahal delaynya 1 menit doang ya Allah. Aku mah kagak berasa itu delay kayak, ini delay ya. Kadang beberapa kali kita kayak, oh delay yang gitu kan. Kamu sering bilang kan, kamu kan yang navigator kan Noval kan, dia suka bilang kayak delay yang gitu. Delay, perasaan tiba-tiba kita baru nyampe kayak nunggunya cuma berapa menit udah ada kereta lagi gitu. Tapi buat orang sana tuh enggak. Kayak itu tuh kesalahan yang harus tidak boleh terjadi gitu. Itu shock banget sih aku kayak, buset, ini mah kalau misalnya janjian ya gak bisa jam karet ini. Kalau kita jam 10 ketemuan, jam 10 baru mandi gitu. Lucu banget ya. Nah ini yang culture shock nomor 7. Itu adalah gambar makanan sama persis kayak di reelnya, plus packaging makanan atau snack sangat convenient. Iya lagi. Apa tuh? Ini dari kamu deh. Iya, panjang banget. Jadi kalau kita tuh kan kalau beli snack gitu ya, makanan deh kayak ya jangan makanan restoran deh. Ya snack gitu kan. Misalnya gambarnya AP gitu kan. Kadang tuh gambarnya kagak sesuai sama si snacknya gitu. Atau kadang juga di restoran misalnya gambarnya bentuknya apa, tapi kayak oke, mirip tapi tidak persis seperti yang di gambarnya gitu ya. Misalnya kayak di gambarnya tamagonya 2 gitu, tiba-tiba tamagonya cuma 1 gitu misalnya gitu kan. Tapi kalau di Jepang ya, itu aku kaget banget. Jadi aku tuh realize-nya itu pas kita makan udon di Kyoto. Di stasiun? Iya, stasiun. Pas kan aku pesan karage udon ya kan. Kamu pesan ebi soba kan. Terus pas keluar di gambarnya itu yang, karena aku yang pesen ya, aku ngeliat gambarnya, gambar makananmu sama gambar makananku. Karagenya itu 3 biji di fotonya. Kamu ebinya 2 biji. Terus pas keluar karageku literally 3 biji. Terus kamu 2 biji. Bener-bener kayak, biasanya kan kayak karage tuh kadang 2 biji gitu kan di gambarnya, atau misalnya kayak 4 biji tapi kecil-kecil dong. Ini 3 biji literally sesuai gambarnya gitu, 3 pieces sesuai gambarnya. Terus makanan juga kayak makanan apa yang snack yang kita beli di Donki, yang jamur. Yang jamur ya. Iya, yang bentuknya jamur kan biasanya kadang tidak persis seperti di gambar ya. Itu enggak dong, literally persis bener-bener di gambar. Udah gitu packagingnya bener-bener convenient banget. Nah iya kok semua packaging. Iya, literally semua packaging convenient banget. Kalau kita tuh kan misalnya beli snack gitu, ya misalnya atau beli coklat deh, misalnya beli coklat. Kalau misalnya kita udah buka bungkusnya, itu kan nggak bisa kita tutup lagi gitu ya.
kita tidak bisa tutup lagi, kayak mau gak mau either kita taruh kulkas atau kita karetin biar gak disemutin, ya kan? Atau habisin langsung. Iya, atau iya dihabisin langsung. Tapi kalau misalnya nggak habis kan ya ngelakuin dua itu kan biasanya karet atau enggak dimasukin ke kulkas gitu. Nah kalau di sana, kalau di Jepang beli coklat, packagingnya tuh ya dibuka doang, krek gitu, terus robeknya tuh nggak yang kayak effort harus ngambil gunting. Iya, kadang-kadang gitu kan kayak tolong bukain dong, iya kan, begini banget iya gitu. kan kayak susah banget gitu, ya udah gunting atau pakai gigi gitu kan kadang kita. Itu nggak perlu, cuman kayak srek gitu selesai gitu kan, kerobek gitu kan. Terus misal nggak habis lagi ini gitu kan, makanya si boxnya itu tinggal tinggal di apa sih diselipin itu tuh kayak ada berbagai macam mekanisme untuk kayak apa, oh ini nggak habis ya udah gue tutup lagi, ada mekanisme tertentu udah gitu. Iya. Berbagai macam mekanisme beda-beda. Apa itu karet? Tidak ada karet iya, gelang. Iya di sana pokoknya simpanan kita nyimpan aja gitu ya. Iya, kayak even kayak roti, misalnya nggak habis. Misalnya dia tahu nih, oh ini roti misalnya kayak roti sisir gitu ya, kayak ya roti tawar misalnya kan roti tawar biasanya nggak habis nggak mungkin dihabisin dalam sekali hap makan gitu kan, pasti kan disimpan. Sama mereka tuh disediain stiker, yang mana tuh stiker tuh bisa kayak oke, plastiknya kita gulung-gulung terus kita tempelin si stiker itu, jadi kayak aku tutup lagi gitu, kayak oh my god, aku tuh saking shocknya sampai selalu bilang ke kamu, kayaknya ini harus dilakukan riset terkait packaging dan marketing makanannya sih. Gokil sih. Jepang ini deh. Engineering paket-paketnya gitu ya. Iya, paketan makanan itu apa sih? Packagingnya tuh, packaging engineeringnya itu jago banget emang. Itu harusnya urusan teknik industri gak sih kalau kayak gitu-gitu? Teknik bukan sih, itu desain produk namanya. Supaya aku pengen cukup sama orang-orang desain produk, karena itu itu sebenarnya nggak cuma desain produk sih, desain produk berhubungan sama engineer. Iya bener sih, ada teknik industri juga, ada orang artnya juga. Iya, gitu lah. aku mikirnya tuh kayak gitu tuh cuma satu brand doang gitu lebih. Oh mungkin ini karena brand terkenal jadi dia melakukan packagingnya yang sangat convenient gitu, yang mempermudah gitu. Aku rasa itu tuh apa ya, kalau bahasa di startup tuh user experience ya, apa ya, pengalaman dari si pengguna gitu. Kayaknya memang yang sifatnya tuh produk-produk manufaktur ya di Jepang gitu ya, produk-produk yang di-build gitu, di-create gitu, emang bener-bener ngelihat banget sih kayak si user atau si yang makan, yang beli itu akan seperti apa sih ngerasain si produknya, itu emang bener-bener didalemin gitu. Iya, tapi itu kan berarti dia memikirkan customernya sedemikian rupa banget gak sih? Bener-bener. Ya kan? Itu bener-bener makanya aku kayak culture shock banget, kayak gila ini orang ya. Orang-orang sana tuh kayak bener-bener memikirkan kenyamanan si customernya. Padahal mah kalau snack kan kalau dibawa pulang tuh kayak ya udah gitu, masa ya di rumah lu kagak ada karet gelang kan, kagak mungkin gitu kan. Maksudnya barang-barang makanan remeh, snack iya, kecil kan? Gitu. Tapi itu bener-bener yang kayak pas kita buka oleh-oleh, aku langsung kayak gong banget gitu ya, kayak bisa ya begini ya, bener-bener yang kayak bisa gitu ya. Itu kayak apa sih namanya? Oh ini puding bintang. Convenience store. Jadi itu puding kalau misalnya kagak dituplekin gitu ya, kan kalau kagak dibalik terus apa sih ujungnya kagak dicetekin gitu ya, itu puding kagak mau turun. Maksudnya itu kan kayak kalau udah dibuka kan misalnya jatuh gitu, itu tuh kagak langsung buyar di lantai gitu kan. Tuh kayak bisa kayak harus dibalik dulu, baru dicetek dulu, baru dicetekin gitu, kayak ada cantolannya dikit kayak dicetek gitu, baru dia turun lama-lama shut, gitu. Bisa gitu loh. Ada kita nggak nyobain sih, tapi aku pernah nonton ini matcha apa teh gitu, teh botolan, kayak botol plastik gitu, tapi di ini tuh si tehnya itu, si matchanya itu belum jatuh ke bawah, belum ke airnya. Harus diputer dulu. Si matcha itu jatuh ke bawah baru ke airnya. Gokil. Jadi tadinya bawahnya itu air doang. Jadi harus diputer gitu, entah gimana dibuka dulu, baru matchanya turun, baru nyampur saat pas mau diminum itu. Ih gokil. Sebelum itu belum kecampur tuh matchanya sama airnya. Jadi kayak rasanya lebih real saat itu baru nyampurnya. Gila sih. Ih gila ya. Kan aku tuh kayak shock banget gitu loh. Itu bahkan kita belum nyobain banyak hal di convenience store kan. Iya, kita
kita nggak sebanyak itulah di Konbini ya. Iya, kita nggak banyak di Konbini, kita banyaknya di market-market gitu kan. Tapi itu aja tuh, makanya aku tuh apa ya, packagingnya itu tuh baru bener-bener kayak shock banget itu setelah pulang, setelah kita makan oleh-oleh gitu kan, oleh-oleh buat kita beli. Karena kan di sana kita jarang beli snack kan, karena ya balik lagi ya kita selalu kenyang di sana gitu. Walaupun kayak kita ngerasanya makannya kayak nggak banyak deh gitu. Makanya pas kayak sampai sekarang tuh kayak ini kayak patut diteliti deh, kenapa bisa packagingnya sedemikian rupa gitu dengan gambar yang sama persis gitu. Dan apa ya, orang-orang tuh emang pada bilang kayak, ih di Jepang gila ya, misalnya gambarnya bentuknya apa gitu tuh yang keluar tuh literal itu gitu, persis gitu. Iya bener-bener gitu sih, kayak itu shock banget sih aku. Gitu sih paling. Ada nambah gak kamu nambah? Tadi aku kepikiran tapi aku lupa. Apa? Gak ada? Lupa, gak inget. Ya udah lah ya. Kamu gak ada? Aku nggak ada sih, udah itu aja lah. Ya udah. Gitu sih paling. Itu dia jadi 7 culture shock yang kita alami ya. Mungkin lebih banyak terdengar seperti remeh gitu ya. Tapi maksudnya kayak pas ngelihat sendiri baru kayak wah gitu. Ya oke, misalnya buat yang nonton tuh kayak iya kan emang Jepang kayak gitu. Ya dulu juga saya denial kayak gitu. Iya Jepang bersih kok. Iya tahu Jepang begini. Tapi pas datang ngelihat langsung kayak bisa ya negara tuh kayak gini. Bisa ya ada ya negara kayak gini gitu. Literally kayak bisa ya kayak gini. Apalagi nanti kalau makan oleh-oleh deh. Supaya itu packagingnya deh. Packagingnya bener-bener kayak dirobeknya kayaknya sulit. Kamu yang amazed banget sama packagingnya di sana. Iya. Kayak gak tahu ya, kayak aku tuh kayak, ya maksudnya kan kita suka jajan dong. Kita kan suka, maksudnya kita di Indonesia kan suka jajan kayak di supermarket gitu-gitu kan. Iya, emang salah satu yang sering kita lakukan ke Indomaret atau Alfamart, kan? Kita beli snack ringan gitu ya. Iya kan, itu kalau misalnya beli makanan atau beli ciki, itu kan dibukanya kadang susah banget kayak gini kan. Atau ya ujung-ujungnya kayak ya udah dirobek begini kan gitu kan. Itu kan jadi berhamburan kadang isinya gitu. Belum lagi kalau habis tuh kayak harus nyari karet dulu untuk digulung-gulung dikaretin gitu kan. Tapi kalau di sana tuh kayak oh my god, semuanya serba gampang sih. Iya bener-bener sih. Gitu sih. Mungkin itu aja kali ya. Nah kalau kamu yang nonton gitu ya ke Jepang juga, udah pernah kira-kira culture shock apa yang bisa bikin kaget? Bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Ya. Gitu. Atau misalnya ada cerita seru terkait culture shock lain yang sama atau beda, boleh banget sharing. Nah gitu aja paling ya. Jangan lupa buat like dan juga subscribe dari YouTube channel kita. Udah segitu sih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mata ne, bye bye.